Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bun Arif dari Forum News Network. Dan masih tetap bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, terus ini lanjut. Iya. Tinggal beberapa hari ini Habib Rizik kembali ke Indonesia, jadwalnya tanggal 10 ya, kembalinya itu. Tapi belum Mahfud MD sudah menyatakan akan menyikat ini para pendukung Habib Rizik kalau sampai ketika dia pulang dan membuat kerusuhan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Mahfud? Mungkin dia berupaya untuk memelihara aurah menuju 2024 supaya nama beliau hadir terus. Dengan ya. Kan cuma itu alasannya tuh. Pakai kata menyikat para pendukung. Saya pendukung itu, jadi saya juga mau disikat gitu. Semua orang yang berakal waras itu menganggap bahwa Rizik itu warga negara yang mesti dilindungi, bukannya mau disikat. Kalau dia ada crime, ya proses secara hukum. Ini belum ditentukan apa crime-nya, udah mau disikat aja. Jadi itu terbaca selalu. Bukan sekedar arogansi, tapi pamer bahwa Pak Mahfud ini dia mau pamer bahwa dia itu potensial untuk jadi pemimpin maupun jadi penyikat itu. Jadi bisa milih mau jadi penyikat atau jadi pemimpin. Mahfud. Gitu yang terkesan kan begitu loh. Ya. Banyak orang yang menyayangkan kemudian apa pentingnya sebenarnya kemudian Pak Mahfud mendowngrade Habib Rizik sampai menyatakan bahwa dia bukan orang suci, tidak selevel dengan Khomeini, pengikutnya sedikit dan sebagainya. Apa pentingnya sebenarnya sampai harus menyatakan seperti itu? Mahfud sudah lama kehilangan kemampuan berpikir akademis, sehingga yang dipertontonkan justru adalah bahasa-bahasa kekuasaan itu. Jadi buat perbandingan aja udah nggak tepat gitu kan. Dan Khomeini dan Rizik itu artinya di kepala Mahfud itu punya potensi Habib Rizik untuk memimpin revolusi dari luar negeri, kan itu intinya. Padahal setting politiknya lain sama sekali itu. Jadi kalau Indonesia mau mengatakan, atau Pak Mahfud khususnya mau menganggap bahwa Habib Rizik akan pulang seperti Khomeini, itu berarti diasumsikan bahwa Indonesia itu seperti Iran tahun 78, yaitu rejim yang otoriter, di mana intelnya Iran itu Savak itu asal nangkap orang segala macam. Nanti orang tanya, Reza Pahlavinya siapa kalau begitu, apa Bapak Jokowi itu udah setara dengan Reza Pahlavi itu. Jadi selalu kacau itu kawan saya ini, Mahfud MD. Ya. Oke, bukankah dalam situasi sekarang ini mestinya dijadikan sebagai semacam momentum rekonsiliasi? Karena bagaimanapun juga kan pemerintahan sekarang itu kan juga lemah menghadapi persoalan ekonomi, menghadapi COVID yang tidak tuntas dan sebagainya. Harusnya kan semua kekuatan itu dirangkul, bukan malah dipecah belah seperti itu. Kan itu kan, jadi terlihat kemenduaan cara berpikir itu. Pak Jokowi selalu mengatakan, udah kita konsentrasi untuk memberantas pandemi dan memulihkan ekonomi. Itu artinya mesti ada keakraban. Jadi Mahfud ini yang bikin orang sibuk untuk menganalisa hal yang sederhana itu adalah Mahfud MD. Sebagai Menteri Pertahanan Keamanan, dia justru membuat pertahanan imunitas kita turun karena dibikin kontroversi terus kan. Jadi Pak Mahfud justru yang menyumbang kegaduhan itu. Nah itu kan itu pertanda bahwa ada yang nggak stabil di dalam jiwa Mahfud MD itu. Kalau dia stabil, ya udah pakai bahasa diplomasi atau suruh juru bicara yang ngomong sehingga Mahfud bisa nanti koreksi juru bicaranya. Kan lebih elegan kalau Mahfud itu berdiri di belakang, jadi semacam pemimpin bayangan yang mampu untuk memberi rasa damai. Jadi suruh aja orang lain komentarin Habib Rizik, tapi nggak tahan Mahfud untuk mengatakan saya in charge dalam power. Jadi itu mental semacam itu justru yang merendahkan kemampuan kita untuk bercakap-cakap sebagai sama warga negara. Apalagi segala macam isu, dia kan bukan orang suci. Ngapain poin itu mau ditujukan pada siapa itu? Kan itu psikologi terbalik dari Mahfud yang menganggap bahwa kalau begitu saya yang suci, karena itu saya yang boleh ngatur dia pulang apa nggak pulang. Jadi bacaan orang publik itu akhirnya melimpah pada
semacam ambisi Mahfud MD untuk selalu hadir secara politik supaya namanya diingat terus sampai 2024. Jadi begitu analisanya kan. Jangan-jangan begitu Habib Rizik pulang besok Senin, seluruh kamera pers pergi pada Habib Rizik, nggak lagi pergi pada Mahfud MD. Kan kehilangan pamor dia kan, karena dia udah keluarin seluruh senjatanya itu. Ya, jadi ini hanya menurut Anda jadi semacam show of force gitu, menunjukkan pada publik bahwa dia punya power gitu. Orang yang punya force itu dia nggak akan show, dia ingin supaya force-nya itu efektif, nggak terbaca. Ini artinya nggak punya power, karena itu dia mau show aja tuh. Jadi yang terlihat adalah show-nya, force-nya memang nggak ada. Itu kalau punya force mah diam-diam. Kalau Pak Mahfud misalnya punya semacam kemampuan untuk mengaktifkan etika publik, dia akan bilang begini, oke, saya Menko Polhukam, dan supaya terjaga keamanan beliau, maka saya jemput itu. Mestinya dia jemput. Jangan di mana kayak dijemput, pura-pura di Singapura jemput. Kan terlihat bahwa Menko Polhukam atas nama negara membawa pulang warga negara yang diisukan terlantar di sana, diekstradisi, kehilangan hak tinggal segala macam. Kan itu mestinya kan. Jadi prinsip pertama konstitusi itu tugas negara melindungi segenap warga, itu nggak dilakukan oleh Pak Mahfud. Justru beliau bikin semacam ya, intrik sebetulnya. Kalau gampangnya ya Mahfud lagi lempar intrik. Saya harus sebutkan itu sebagai kesimpulan terakhir, karena udah nggak ada cara kita menganalisa apa yang dimaksud dengan seluruh bahasa tubuh, dan bahkan bahasa tubuh Mahfud terlihat bahwa dia membenci Habib Rizik pula, kan terbaca kan. Jadi akhirnya kita mesti undang jangan lagi komentator politik, tapi komentator batin atau komentator psikologi atau psikolog yang harus mengulas bahasa tubuh kekuasaan melalui bahasa tubuh Pak Mahfud MD gitu. Atau mungkin ada bagian yang agak mistik, ya kita cari dukun aja buat cari tahu kenapa gejala-gejala semacam ini muncul justru ketika seluruh problem ekonomi politik bertumpu pada istana hari ini. Jadi saya jadi kemudian terbayang pada para pejabat-pejabat di pemerintahan Orde Baru gitu. Sekali lagi, ini bukan ingin membanding-bandingkan gitu. Tetapi kan dulu Menko Polhukam itu kan jabatan yang seperti itu gitu, yang jabatan jabatan yang sangat powerful dan menunjukkan kekuasaannya bahwa lawan-lawan politik itu jangan macam-macam gitu. Nah sekarang kan konteks negara kita demokrasi kan harusnya berbeda kan gitu. Ya, karena itu artinya saya diingatkan bahwa Pak Mahfud ini seolah-olah pangkop kamtip jabatan itu. Kan itu soalnya tuh. Jadi agak ajaib keadaan demokrasi yang selalu dianggap ya Jokowi bikin demokrasi, ini juga membuktikan bahwa negara ini tidak demokratis. Karena bahasa kekuasaan itu mengancam, bahkan merendahkan itu kan. Dia kan bukan orang suci. Dia mau kita sikat gitu. Ini apa itu, apa label apa yang bisa kita berikan pada kekuasaan melalui penampilan publik Mahfud sekarang, kalau bukan label authoritarian kan itu akhirnya rumusnya. Jadi saya kira kita kalau gitu kita lupakan karena kita nanti tambah bikin gaduh saja. Kita kembali ke soal kepulangan, apa arti penting kembalinya Habib Rizik ini, karena kelihatannya memang ada kesan sangat ditakuti kembalinya Habib Rizik, sampai kemudian ada upaya menggagalkan kepulangannya dengan mengirim email dia membatalkan pembelian tiket dan sebagainya. Saya kira analisa BIN memang Habib Rizik adalah pemimpin potensial untuk memimpin. Jadi analisa itu seharusnya dikontain supaya tidak terjadi yang dimaksudkan, yang ditakutkan oleh negara kan. Jadi kalau Habib Rizik betul-betul mampu mengumpulkan massa, nah, harusnya ada kegiatan diplomasi untuk ya sebut aja membujuk Habib Rizik supaya didampingi oleh petugas negara. Kan akhirnya nggak terjadi kan. Jadi sebetulnya orang menjemput Habib Rizik itu bukan karena beliau punya kemampuan untuk mengorganisir massa, memang sudah dia buktikan. Tapi sebagai kerinduan mereka yang ingin disapa oleh Habib Rizik. Jadi negara menghalangi umat dari Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik untuk disapa oleh pemimpinnya. Karena itu hak siapapun berhak untuk meminta pemimpinnya menyapa mereka. Si pemimpin juga ingin menyapa komunitasnya, rakyatnya, umatnya kan. Kan itu dihalangi sebetulnya kan.
Itu yang nggak fair sebetulnya tuh. Jadi nanti 10 November mestinya Habib Rizik diundang di dalam upacara kenegaraan 10 November itu supaya beliau diperlihatkan. Saya kira juga Habib Rizik ingin memperlihatkan diri bahwa saya adalah orang Indonesia, saya mengerti sejarah kepahlawanan tuh. Jadi semangat semacam itu, semangat solidaritas dalam keadaan krisis ekonomi, krisis politik, krisis COVID, justru diabaikan oleh kekuasaan kan. Kan itu soalnya tuh. Bagaimana misalnya apa nggak keren kalau ada upacara Hari Pahlawan, ada Gatot yang dapat kalung, lalu ada Habib Rizik yang dapat kalungan bunga. Selamat pulang, Habib. Kan itu indah sekali kan? Ya, ya. Ini ngaco ya Pak, cara berpikir sana tuh yang nggak mampu memikirkan cara untuk merawat dan mengakrabkan persaudaraan warga negara tuh. Ya. Nah, ini yang saya kira perlu dicatat oleh istana, bahwa dalam situasi seperti ini, bagaimanapun orang seperti Habib yang punya pendukung yang cukup besar, sebenarnya sangat besar manfaatnya jika pemerintah bisa merangkul Habib dan kemudian melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan terhadap bangsa dan kita bernegara saat ini. Kan gini, apapun analisis orang, fakta politiknya istana kelabakan dengan penampilan publik Habib Rizik bertahun-tahun dan penampilan Gatot belakangan ini. Jadi simbol perlawanan itu bagaimanapun di dalam psikologi politik ada pada Habib Rizik, ada pada Jenderal Gatot. Sekarang ada momentum Hari Pahlawan. Sangat mungkin untuk mendamaikan atau meredakan ketegangan kalau Presiden Jokowi bersama sebelah kirinya adalah Habib Rizik, sebelah kanannya adalah Gatot Nurmantio, sama-sama datang ke Pahlawan, terus bikin upacara di situ, bawa kembang. Kan itu indah sekali kan kelihatannya kan. Jadi terlihat bahwa kegugupan pemerintah ini ada momentum nggak bisa dia manfaatkan. Justru yang mau dilakukan adalah Gatot dikasih medali, terus Syahganda nonton di TV Gatot dikasih medali sambil tangannya dikorgol gitu kan. Jadi itu keadaannya tuh. Pada saat yang sama juga tanggal berapa itu mungkin Habib Rizik turun di Cengkareng, lalu dia dapat kembang dari tokoh-tokoh masyarakat yang justru mencintai dia tuh. Jadi dia dicintai oleh umatnya, negara tidak mencintai dia kan. Kontrasnya langsung terjadi kan. Negara mengabaikan kedatangan seorang tokoh. Bagaimanapun dia tokoh secara fakta sosio-antropologis, Habib Rizik adalah tokoh. Di dalam segala macam kontroversi, nggak ada soal, tapi dia adalah tokoh. Dan punya pengaruh untuk mengakrabkan kehidupan berbangsa bernegara. Nah sayang, pengaruh itu nggak mau diambil oleh negara. Karena negara arogan itu. Negara, atau ada rasa malu pada negara sebetulnya. Karena selama ini akhirnya ketahuan bahwa negara memang menghalangi tibanya Habib Rizik di Republik. Ya, itu yang saya kira banyak disayangkan oleh orang. Bagaimanapun meskipun berusaha dikecilkan oleh Mahfud MD, tapi saya kira tidak akan mengurangi kebesaran dari Habib Rizik ya, Bung Rocky. Memang kalau dibikin polling per hari ini misalnya, kalau pemilihan presiden besok itu Habib Rizik atau Mahfud MD, itu dengan sendirinya Habib Rizik karena ada momentum dan ada situasi kontras moral tuh. Mahfud MD udah pasti mungkin 2% itu dalam polling. Ya. Apakah ini ada? Sudah ada ini. Ini ada netizen yang membuat polling begitu, tapi memang jumlahnya belum banyak, di sekitar 4.000-an baru. Tetapi di situ 96% Habib Rizik dan 4% Mahfud MD ketika dihadapkan dua orang ini. Jadi kejengkelan psikologi publik itu akhirnya terbaca melalui polling yang walaupun sederhana, tapi itu faktanya. Tidak ada orang yang menganggap bahwa Habib Rizik negarawan. Tapi orang akan anggap bahwa, menganggap Mahfud MD negarawan. Tapi Habib Rizik akan dianggap sebagai negarawan. Di dalam definisi apapun, dia adalah negarawan itu. Karena dia mau pulang ke sini, ke Indonesia, dalam upaya untuk mengasuh kembali wilayah politiknya tuh yang dia tinggalkan selama ini. Kan dia nggak cari suaka di negara lain kan. Dia pulang ke sini kok gimana? Saya kira mudah-mudahan masukan kita
kali ini didengar oleh Pak Mahfud itu, Bung, karena bagaimanapun kan Anda selalu menyebut bahwa beliau ini adalah sahabat Anda, gitu ya, Bung Rocky. Sahabat, itu sahabat berpikir, tapi akhir-akhir ini kehilangan kemampuan berpikir. Nah, itu yang saya sesalkan dari beliau. Bukan saya sesalkan sebetulnya. Yeah. Saya anggap ya memang pengkondisian itu menyebabkan Mahfud berpindah habitat dari dunia akademis pergi pada dunia arogansi kuasa itu yang mudah-mudahan beliau bisa berbalik ya, berbalik separuh pun udah bagus lah, tapi jangan sampai tenggelam di dalam kekonyolan kekuasaan itu, karena ini kekuasaan ini nggak lama lagi. Kan semua hukum sosiologi, ekonomi, tatapan ideologi, variabel politik global itu menghendaki agar supaya ada percepatan perubahan di Indonesia itu. Siapa yang menahan hukum-hukum sosiologi itu? Jadi Mahfud mungkin perlu tirakatan, menenangkan batin supaya dia bisa memulihkan kembali akal sehatnya dalam menuntun Indonesia memasuki masa-masa suram. Ini masa suram, bukan masa bagus. Ya, oke, baik. Terima kasih. Buat Pak Mahfud MD. Tetap saya ingin diskusi dengan dia. Oke. Baik, makasih, Bung Rocky. Ya.